Selamat siang. Pada hari ini 29 April 2022, kita mereview bibit sawit yang sudah kita tanam. Saat ini perkembangannya seperti ini ya. Dari dokumentasi video yang kita sudah upload, nah itu sudah proses pertumbuhannya udah seperti ini. Nah ini sudah ini ya, sudah berusia sekitar 14 bulan ya. Jadi memang bervariasi kondisinya ya. Nah seperti ini ketinggiannya variasi ya. Ada yang sudah sampai 2 meter sepertinya, tapi ada juga yang 1 meter 20. Nah ini kondisi bibit kita seperti ini. Nah, memang ada beberapa tantangan ya, tantangan pemeliharaan. Nah ini bongkolnya, ini kan kita tanam di polybag 3 kilo ya. Ini bongkolnya udah ini segini ya, mau dikilanin gitu. Ini udah full ya, hampir full. Polybag 3 kilo itu permukaan atas sudah hampir full ya. Nah beginilah situasi bongkolnya seperti ini. Nah daun tinggi. Nah ini situasi pembibitan kita. Jadi dari 2.500 kecambah yang kita bibitkan, itu yang gagal sekitar 300 sampai 350 polybag ya. Itu. Dan yang gagal itu juga masih ada peluang tumbuh sebenarnya ya. Jadi mungkin akan bisa disebar. Nah inilah posisinya. Nah ini agak ada perbedaan karena jenis yang berbeda ya, Nah ini seperti ini ya. Nah ini waktu itu kecambahnya kita ambil dari kebun yang ada di wilayah lokal sini. Nah kalau ini kita ambil kebun yang kita punya di daerah Siantar ya, Maligas. Jadi bibit yang dari sana kita semai di sini gitu. Nah kalau ini dari sini nih, mungkin ada perbedaan genetik ya, tapi sepertinya bagus juga ketika nanti disebar ke lahan tanah langsung ya, tidak di polybag. Nah ini yang kita ambil bibitnya dari kampung di Siantar. Nah ini yang saya katakan itu agak sedikit gagal. Jadi waktu itu telat tumbuh dan daunnya rusak ya. Jadi nah ini nih seperti ini, telat tumbuh waktu itu. Jadi kita pisahkan di posisi ini untuk perbaikan
daun ya. Nah itu, tapi ini sudah mulai bagus daunnya. Dulu ada dua tantangan besar ya. Yang pertama telat tumbuh, yang kedua dia daunnya rusak ya, rusak. Ini seperti ini nih, bercak seperti ini nih. Nah seperti ini waktu itu pas waktu masih kecil ya. Jadi kita pangkas, kita botakin, kita habisin ya daunnya, dan kembali muncul daunnya, kembali muncul walaupun sedikit berbeda tingginya dari yang tadi kita shoot di awal. Nah itu tuh, itu jadi sedikit berbeda. Di situ sudah tingginya rata-rata di 1,3 1,4 meter. Nah di sini ini mungkin masih 60-70 cm, tapi ini sudah mengalami perbaikan daun ya. Kita lihat di sini sudah muncul daun yang sehat ya. Nah kemarin itu botak sekali ya, artinya dipangkas total. Nah ini sudah mulai muncul daun jari-jarinya. Nah ini dia. Nah itu ya. Nah itu bedanya di sana tuh sudah tinggi-tinggi sekali. Nah ini masih perbaikan. Ini masih, tapi nanti akan kita serak, akan kita semai di lokasi yang sana, mungkin di sini ya. Nah di sini bisa. Nah inilah proses pembibitan kita, dan kemungkinan di tahun ini akan kita tanam di lahan yang sudah dibeli, dan memang ini untuk kita tanam sendiri ya, kita tanam di kebun sendiri. Nah, seperti inilah prosesnya ya. Nah, juga di sekitaran kolam ini kita buat pembibitan ini, kita buat kolam ya, kolam ikan. Nah itu kolam ikannya, ikan nila, di sana ikan mas, di sana ikan koi. Nah jadi sekitaran kolam itu kita tanam sawit. Nah di sini juga ada sawit yang terganggu itu pertumbuhannya ya, yang kurang sehat kemarin. Nah ini sudah mulai muncul daun jari-jarinya yang baru. Kemarin ini sangat rusak ya, daunnya habis dimakan ataupun terkena hama. Nah ini yang sudah kita semai langsung ke tanah. Nah ini yang sudah kita tanam, ada usia saat ini kurang lebih sekitar 14 bulan ya. Nah ini seperti ini. Nah kita tanam langsung ke tanah. Nah ini dia. Nah ini ada sekitar 20 batang salah yang sudah kita tanam ke tanah langsung di pelataran kolam. Nah jadi waktu itu ini adalah kawasannya rawa. Nah setelah kita gali kolam, nah ini sudah jadi tempat yang kering dan bisa memelihara ikan ya. Nah inilah kolamnya ya. Nah, juga ada 3 kolam ukuran 10-15, ada 3 titik kolamnya. Nah di situ. Nah inilah lokasi kita berkebun dan memelihara ikan. Di sana sawit, di sini kolam. Lalu sekitaran pelataran kolam kita tanam sawit dan sayur-sayuran. Nah ini dia. Nah kalau aliran airnya di sini, aliran airnya seperti ini. Nah itu seperti ini ya, sungai kecil ya. Waktu itu ini hanya seperti aliran air kecil, tapi ketika musim penghujan dia airnya banyak, besar, sehingga kita rapikan, kita perlebar sedikit dan dalamkan sehingga lebih
lebih normal aliran airnya ke sana, dan akhirnya daratannya semakin kering ya. Nah ini sana sayur-sayuran ya. Jadi beginilah kondisi di perkebunan pembibitan sawit kita, memaksimalkan lahan yang ada ya. Memang ada keinginan ke depan untuk memperbanyak lagi pembibitan, karena kita juga rencana akan memperluas kebun pribadi kita, kebun sendiri, dan ada untuk replanting atau penanaman ulang sawit yang sudah usia tua ya. Jadi beginilah kondisinya. Nah ini juga ada bibit yang sudah kita tanam, nah, itu ya di pelataran kolam. Nah beginilah reviewnya ya. Kalau sore-sore enak sekali di sini, sejuk sambil melihat kolam, melihat bibit ya, nanam sayur. Nah itu ya. Nah, oke. Demikian dulu yang bisa kita review untuk sawit kita pada saat ini. Semoga bisa jadi gambaran sekilas untuk teman-teman yang ingin mencoba menanam kelapa sawit ya. Jadi beginilah kondisinya. Memang evaluasinya yang ke depan itu ada 2 tahap lah ya. Jadi waktu itu ini langsung polybag 3 kg dari kecambah, kita langsung 3 kg. Nah ini nanti kita lihat bahwa perlu adanya 2 tahap ya, bahwa jangan langsung ke 3 kg tapi ke yang 1/4 kg dulu, lalu nanti langsung ke 5 kg. Itu nanti rencana yang kedua, karena kita lihat proses pertumbuhannya lambat kalau tanahnya sudah padat ya. Jadi kondisi tanah itu juga kegemburan tanah mempengaruhi proses pertumbuhannya. Nah inilah ininya ya sawit kita. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu di review-review selanjutnya, dan bahkan nanti sampai penanaman ke kebun kita yang sudah kita persiapkan. Oke, salam sehat selalu dan sukses untuk petani Indonesia. Selamat siang.